Persada FM Radio Visual akan hadir sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Kabar Persada Akhir Pekan, dan kita langsung menuju ke segmen Kabar Pekan ini pendengar. Kita akan terhubung dengan Bapak Zulfikar Ali Ahmad SE MSc, Akademisi Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Masaid Surakarta ya. Ya, saudaraku pendengar Persada FM dan 10 radio jaringan, beberapa hari lalu kita peringati Hari Koperasi Nasional. Apakah masih relevan koperasi di era digital dan kekinian? Lalu apa peluang besar koperasi untuk mendukung ekonomi di era kekinian? Nah, untuk menjawab hal ini, saat ini kami sudah terhubung dengan Bapak Zulfikar Ali Ahmad SE MSc, Akademisi Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Masaid Surakarta. Dan selengkapnya kami kemas dalam segmen Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Kabar Pekan ini. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zulfikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di studio ada saya Isnata Skia dan juga rekan Mimi Salimah, Bapak. Assalamualaikum Pak Zulfikar, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Ini posisi sedang ada di mana ini? Kalau kita lihat ini backgroundnya unik dan menarik ini. Ini di kampus Mbak ini Mbak. Oh, sedang di kampus. Oh, alhamdulillah. Baik. Nah, ini kan masih dalam suasana Hari Koperasi begitu ya Pak Zulfikar. Seperti kita tahu Hari Koperasi Nasional ini beberapa hari lalu, dan ini tentunya muncul pertanyaan apakah masih relevan atau tidak ini kalau saat ini dengan prinsip-prinsip koperasi di era kekinian untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang lebih mapan gitu Pak Zulfikar. Monggo. Iya, kita jago. Iya. Ya, halo. Halo. Iya. Ya. Terima kasih Mbak untuk Hari Koperasi ini. Jadi memang koperasi ini suatu hal yang tidak terpisahkan dari perekonomian Indonesia Mbak ya. Iya. Dan kebetulan kemarin ada Hari Koperasi di Indonesia. Saya masih ingat sekitar 10 tahun yang lalu, saya masih bekerja di koperasi juga Mbak saya. Dan sampai sekarang koperasi itu saya rasa masih relevan untuk perekonomian Indonesia yang lebih mapan gitu Mbak. Baik. Kalau dulu 10 tahun yang lalu bekerja di koperasi mana nih Pak Zulfikar? Sekilas mungkin bisa disampaikan. Saya dulu bekerja setelah lulus kuliah, itu saya kerja di BMT Atunisa Mbak, Boyolali. Praktik syariah di BMT Atunisa Boyolali. Iya, jadi karena sudah pernah terjun di situ, jadi nanti akan tahu banyak ya mengenai koperasi. Iya, Pak Zulfikar, mengenai potensi ini apa saja yang jarang diketahui masyarakat dari koperasi ini. Lalu apa harapannya bisa dikembangkan dan mendukung potensi ekonomi kita? Jadi salah satu potensi yang besar yang mungkin jarang dilihat oleh masyarakat adalah potensi kemandirian ekonomi Mbak. Jadi dari koperasi itu, jadi kan koperasi itu awalnya berdiri karena dasar kebutuhan dari anggota, dan anggota bergabung menjadi satu, jadilah koperasi. Nah, dari sini koperasi di Indonesia itu sekarang ada beberapa jenis, ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi konsumen, produsen, ada koperasi pemasaran, dan koperasi jasa. Nah, masing-masing koperasi itu memiliki usaha atau yang berbeda-beda, tetapi intinya sama. Intinya adalah bagaimana memenuhi kebutuhan anggotanya, gitu Mbak. Nah di sini banyak sekali koperasi-koperasi di Indonesia itu yang berawal dari yang sederhana, misal di BMT Tumang. Di sana dari BMT Tumang itu berawal dari orang-orang yang di Tumang sana, yang kemudian bergabung menjadi satu, muncullah BMT Tumang.
kemudian ada BMT yang atau koperasi pertanian, koperasi konsumen yang lain juga banyak. Dan inilah yang kemudian diharapkan dari koperasi ini muncul kemandirian ekonomi, begitu Mbak. Siap. Berarti bisa diambil benang merahnya bahwa yang menjadi kekuatan adalah karena memang munculnya dari kebutuhan yang ada di sana, begitu ya, kebutuhan masyarakat, para kemudian anggotanya terutama kemudian dibentuklah sehingga mungkin itu menjadi satu fondasi atau kekuatan tersendiri, begitu ya Pak Zulfikar. Betul. Jadi koperasi memang yang mendasari adalah anggotanya sendiri itu. Ya, kemudian kalau sebagai bentuk edukasi nih kepada masyarakat, ini sebetulnya apa nih unsur koperasi yang sebetulnya harus ada nih kalau katakanlah ada masyarakat yang juga ingin membuat koperasi di sana belum ada, begitu. Nah, kalau kemarin saya diskusi dengan direktur PMK Penisa gitu, jadi kan sampai sekarang masih komunikasi Mbak dengan koperasi yang saya pernah dekat di sana. Ada dua unsur yang harus dipenuhi gitu, ketika masyarakat itu tertarik untuk membuat koperasi. Yang pertama adalah gotong royong, gotong royong. Yang kedua adalah keterbukaan. Jadi koperasi tadi memang berasal dari anggota-anggota tadi, harus bergotong royong, kerjasama. Dan sekarang di era yang serba terbuka ini, keterbukaan menjadi hal yang penting, yang utama bahkan di koperasi. Kalau mau membuat koperasi, gitu Mbak. Ya. Lalu untuk koperasi syariah sendiri, apa yang menjadi karakteristik Bapak dan bagaimana penerapannya di era digital ini? Kalau koperasi syariah itu karakteristiknya ada implementasi akad syariah Mbak Isna, Mbak Mimi ya. Jadi yang berbeda dengan koperasi yang bukan syariah ya karena ada akad syariahnya itu. Nah, kalau di era digital sekarang tadi hampir berkaitan dengan keterbukaan tadi. Jadi adanya akad-akad turunan di sini Mbak. Jadi sekarang koperasi pun harus dituntut untuk semakin melek digital, semakin terbuka, semakin corporate governance gitu ya. Jadi sehingga diharapkan tidak ada lagi koperasi-koperasi yang bermasalah kemarin seperti kemarin ya, yang lagi ramai kemarin ya, seperti itu Mbak. Baik. Ini yang juga penasaran, kalau di koperasi kan ada istilahnya RAT begitu ya. Nah kemudian kalau sejauh ini begitu, apakah termasuk tadi ketika ada kasus dan lain sebagainya itu juga menjadi apa istilahnya, ada yang memantau terus atau seperti apa ini? Bisa digambarkan begitu Pak Zulfikar? Jadi koperasi itu kan ada dewan pengawasnya Mbak ya. Ada dewan pengawasnya yang kemudian mengawasi kegiatan operasi itu sehari-hari. Nah, di situ ketika RAT itu sebuah pelaporan dari yang melaksanakan usaha di koperasi kepada semua anggotanya. Nah, RAT itu wajib sifatnya setiap tahun Mbak. Sehingga memang kalau koperasi yang baik seharusnya memang setiap tahun ada RAT, rapat anggota tahunan, seperti itu. Begitu. Jadi apa istilahnya ya, ada pantauannya juga ya, ada dewan pengawas tadi begitu ya. Kalau sejauh ini Pak Zulfikar, apakah kalau kita tahu kondisi zaman sekarang ini, apakah masih banyak juga nih anak-anak muda yang sebetulnya masih peduli juga, masih banyak yang ikut berkecimpung di dunia koperasi gitu? Saya rasa masih Mbak. Jadi ketika saya dulu lulus S1, usia 22 tahun lah ya, 22 tahun itu saya masuk, direktur koperasi saya, BMT itu usianya sekitar 29 tahun, dapat 28 tahun. Artinya masih muda. Dan yang menggerakkan koperasi sekarang itu hampir sebagian besar adalah anak-anak muda Mbak. Nah, tapi mungkin anak muda sekarang kan banyak yang
kurang kurang edukasi tentang koperasi di sini, Mbak. Sehingga ya mereka kurang tertarik dengan adanya koperasi atau BMT dan sebagainya. Seperti itu. Siap. Iya. Iya Pak Zulfikar, salah satu daya tarik masyarakat terkait koperasi ini adalah jika mendapat keuntungan yang besar dan berdampak bagi anggotanya. Lalu saat ini apakah masih banyak koperasi dalam skala besar begitu dan menjadi percontohan nasional? Baik, di Indonesia sendiri banyak koperasi yang kemudian memiliki aset besar gitu ya. Yang saya berikan contoh, yang paling besar itu mungkin Kospin Jasa Pekalongan. Itu asetnya bisa sampai sekitar 9,6 triliun, Mbak. Asetnya. Jadi ada yang beberapa koperasi itu asetnya sampai di atas 1 triliun, kemudian ada yang di bawah 1 triliun dan sebagainya. Gitu. Jadi memang yang seperti ini yang kemudian jarang dilihat oleh banyak orang. Berapa besar dampak dari koperasi sendiri. Gitu. Nah, kalau untuk bidang usahanya sendiri, Mbak, jadi koperasi itu banyak ya. Ada yang koperasi simpan pinjam tadi, ada koperasi konsumen, ada koperasi jasa, macam-macam. Mereka bergerak di bidang usaha yang berbeda-beda, tetapi kemudian ada yang kemudian berawal dari koperasi simpan pinjam, kemudian meluaskan usahanya di bidang usaha yang lain, di bidang retail, di bidang real estate, di bidang konsumen dan sebagainya. Jadi koperasi itu tidak hanya koperasi simpan pinjam gitu. Iya. Jadi ada bergerak di bidang yang lainnya juga ya. Tadi yang terbesar tadi mereka juga bergerak di bidang apa nih Pak Zulfikar? Kalau Kospin Jasa Pekalongan itu bergerak di jasa simpan pinjam utamanya, Mbak ya. Nah, tapi untuk usaha yang lain saya kurang begitu paham. Nah, tapi kalau untuk koperasi-koperasi yang di BMT Sidogiri Pasuruan, dia bergerak di bidang retail, bidang estate juga, di bidang macam-macam, banyak. Gitu, Mbak. Baik, berarti ini apakah yang menjadi menyenangkan sebetulnya ketika koperasi ini menjadi besar, apakah berbanding lurus juga dengan kesejahteraan anggotanya? Itu betul nggak Pak Zulfikar kalau seperti itu ya? Iya, jadi di koperasi itu ada yang namanya sisa hasil usaha, Mbak, SHU. Nah, sisa hasil usaha itu nanti dibagikan ketika periode akhir tahun atau pada saat RAT ya, RAT itu. Nah, ketika semakin besar labanya, berarti kan SHU juga semakin besar. Karena tidak langsung kesejahteraan dari anggotanya juga semakin sejahtera gitu. Itu dari segi SHU ya, Mbak ya. Tetapi kita harus ingat bahwa koperasi itu kan nggak cuma sekedar mencari labanya itu, tetapi bagaimana bisa memberikan kebutuhan dari anggotanya, gitu Mbak. Jadi misal ada koperasi simpan pinjam, berarti ya di dalam hal permodalan anggota. Jadi anggotanya tuh bisa mudah untuk mendapatkan modal usaha. Kemudian kalau konsumen, ketika koperasi konsumen berarti ketika anggotanya tuh nyari barang, pupuk misal, nyari peralatan pertanian, itu lebih murah di koperasi dibandingkan beli di tempat yang lain. Kan itu hal yang berbeda lagi, tidak hanya melulu terkait laba. Gitu ya. Begitu ya. Baik Pak Zulfikar, ini kalau sejauh ini di negara lain ini apakah juga ada koperasi yang eksis juga nih Pak? Oh, ada. Jadi malah koperasi itu kan berkembang di luar negeri, Mbak. Oh gitu. Dia setelah berkembang di Eropa, masuklah di Indonesia, gitu.
Nah, banyak koperasi-koperasi di luar negeri itu besar. Misal di Selandia Baru itu ada koperasi Fonterra, ya. Fonterra itu koperasinya bergerak di bidang susu dan produk susu di Selandia Baru. Dimiliki oleh siapa, Mbak? Dimiliki oleh petani. 10.500 petani menghasilkan omset sekitar 165 triliun per tahun, Mbak. Jadi satu koperasi itu dari Selandia Baru ya, Mbak ya. Dari Spanyol ada lagi Mondragon. Dari koperasi Inggris juga lagi ada yang namanya Kooperatif Group. Dari Norwegia juga ada yang namanya Supermarket Coop Extra. Dari Amerika juga ada, dari Singapura juga ada. Nah, banyak di luar negeri itu banyak, dan mereka bekerja dengan profesional, sangat fokus di bidangnya masing-masing, sehingga ya bisa berkembang sampai triliunan tadi omsetnya gitu. Oh, mantap ya. Iya. Tadi ini ya di bidang pertanian ada di Selandia Baru tadi ya, Pak Zulfikar. Nah, kalau di Indonesia sendiri untuk perkembangan koperasi terutama yang bergerak di bidang pertanian sendiri, bagaimana nih menurut Pak Zulfikar? Di bidang pertanian juga ada juga. Di Klaten itu kalau tidak salah ada BMT Safinah ya. BMT Safinah itu dia bergerak di bidang pertanian, malahan banyak di sana. Dan banyak koperasi-koperasi yang lain di bidang pertanian, Mbak. Jadi tidak hanya di BMT Safinah itu ada Safinahnya gitu. Baik. Berarti sejauh ini masih cukup bagus ya untuk koperasi di Indonesia ya, Pak Zulfikar, bisa dikatakan begitu. Bagus, Mbak. Malah harusnya yang menjadi soko guru perekonomian nasional itu adalah koperasi, bukan yang lain. Baik. Nah, ini mumpung juga di momen Hari Koperasi begitu, Pak Zulfikar. Apa nih harapan kedepannya untuk koperasi di Indonesia utamanya? Monggo Pak Zulfikar. Baik, harapannya koperasi di Indonesia ini memfasilitasi dan mengembangkan sumber daya manusianya yang ada, sehingga mereka bisa profesional dalam mengelola koperasinya, terbuka dalam menjalankan usahanya, sehingga tidak ada lagi yang namanya ada kasus-kasus yang seperti yang lalu-lalu itu, ada banyak kasus koperasi yang kemudian diambil oleh orang pemiliknya dan sebagainya itu kan. Jadi semakin terbuka, semakin profesional, semakin bermanfaat bagi banyak pihak. Itu harapan saya untuk koperasi Indonesia di tahun-tahun berikutnya. Siap. Iya. Baik. Terima kasih sekali nih Pak Zulfikar untuk waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk 10 radio jaringan dan juga Radio Persada. Terima kasih sekali lagi. Semoga semakin sukses juga. Salam untuk semua tim dosen-dosen yang ada di sana yang bertugas. Sekali lagi terima kasih. Kami pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zulfikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saudaraku pendengar dimanapun Anda berada dan juga rekan ISNA. Itu tadi ya bersama dengan Bapak Zulfikar Ali Ahmad SMSC. Beliau selaku akademisi Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dan tadi kalau yang perlu digarisbawahi juga bahwa ada unsur-unsur koperasi yang memang harus terus ditegakkan ya. Betul. Yang pertama gotong royong, yang kedua keterbukaan ya. Dan memang adanya komunikasi itu harus memenuhi kebutuhan dari para anggotanya begitu. Betul. Ya, harapannya mudah-mudahan untuk perekonomian dan juga perkoperasian di Indonesia ini semakin maju. Betul. Sehingga tentunya ini juga menjadi soko guru ekonomi nasional juga. Amin. Baik. Dan rekan Isna, kita break terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali di segmen berikutnya. Juga Anda pendengar tetap bersama kami di Kabar Persada Akhir Pekan. Radio Persada FM.